Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Miftah Rijalaini Esa. Saya adalah salah satu peserta calon Ganis PKB dari UMHT PT Wirakarya Sakti. Baiklah, pada kesempatan pagi ini saya akan melakukan pengukuran kayu bundar guna untuk menetapkan mutu daripada kayu tersebut. Kemudian sebelum melakukan pengukuran atau penetapan mutu pada kayu, di sini kita akan mengidentifikasi peraturan dan prosedur sebagai berikut. Adapun alat-alat yang sudah saya persiapkan untuk sebelum saya melakukan pengukuran, itu yang pertama adalah alat pelindung diri, yaitu mencakup helm, kacamata, sarung tangan, rompi skotlet, dan sepatu. Kemudian selanjutnya alat yang saya siapkan untuk melakukan pengukuran nanti itu adalah yang pertama rule meter pendek untuk mengukur diameter pada bontos pangkal dan bontos ujung kayu. Kemudian rule meter panjang untuk mengukur panjang kayu. Kemudian perlu saya jelaskan, sebelum kita melakukan pengukuran pada kayu, terlebih dahulu kita harus pastikan kayu yang akan kita ukur yang pertama terbebas dari banir, cabang, ranting, dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua, kayu harus terbebas juga dari kulit. Yang ketiga, permukaan kayu baik bontos pangkal maupun bontos ujung harus siku dan rata. Baiklah, sekarang kita langsung saja untuk melakukan pengukuran diameter dan panjang terlebih dahulu untuk menentukan isi volume kayu. Baiklah, selanjutnya sebelum kita mulai mengukur, untuk menetapkan mutu, terlebih dahulu dalam mengukur kita tentukan isi volume dengan mengukur panjang kayu, kemudian dengan mengukur diameter bontos pangkal dan bontos ujung. Baiklah, sekarang saya akan melihat dulu dari ciri kasar kayu untuk menentukan jenisnya. Kalau dilihat, ini adalah jenis kayu mahoni. Baiklah, sekarang saya akan langsung mengukur panjang terlebih dahulu. Nah, berhubung kayu mahoni yang akan saya ukur ini kayunya tidak lurus, melengkung, maka di saat pengukuran nanti di dalam mengukur saya mengikuti badan kayu ataupun mengikuti lengkungan dengan meletakkan meteran di badan kayu. Panjang kayu 4 meter. Kemudian kita akan mengukur diameter lagi. Untuk mengukur diameter kita tentukan terlebih dahulu yang mana bontos pangkal dan mana bontos ujung. Kalau saya lihat dari sini, sepertinya bontos pangkalnya yang di sebelah sana, ini bontos ujung. Baiklah, pertama kita ukur terlebih dahulu bontos pangkal. Untuk mengukur bontos pangkal ini, tentukan terlebih dahulu titik imajiner. Titik imajinernya saya tentukan di sini. Kemudian terlebih dahulu mengukur jarak terpendek dari titik imajiner. Titik satunya 35 cm.
Kemudian akan saya ukur diameter terpanjang dari titik imajiner. Diameter terpanjang dari titik imajiner adalah 40 cm. Selanjutnya kita melakukan pengukuran pada bontos ujung. Pengukuran diameter pada bontos ujung. Untuk melakukan diameter pada bontos ujung ini sama seperti melakukan pengukuran pada bontos pangkal, yaitu tentukan terlebih dahulu titik imajiner. Di sini saya tentukan titik imajinernya di sini. Kemudian saya ukur diameter terpendek dari titik imajiner. Diameter terpendek dari titik imajinernya adalah 28 cm. Kemudian saya akan mengukur diameter terpanjang. Diameter terpanjangnya adalah 30 cm. Saya lihat dari satu batang kayu ini ada beberapa cacat, yaitu yang pertama adalah cacat bentuk, kemudian cacat badan, yang ketiga adalah cacat bontos. Nah, untuk cacat bentuk ini yaitu dia saya lihat tidak silindris. Nah, untuk menentukan kesilindrisan kayu ini nanti akan kita ukur dari hasil pengukuran diameter pangkal, bontos pangkal, dan diameter pada bontos ujung. Kemudian yang kedua, untuk cacat badan ini terdapat pecahan, yaitu pada pangkal, bontos pangkal. Baiklah, sekarang saya akan mengukur pecah pada bontos pangkal terlebih dahulu. Pecah pada bontos pangkal adalah 30 cm. Kemudian yang ketiga, saya lihat di sini terdapat cacat pada bontos, yaitu cacat growong. Nah, sekarang saya akan melakukan pengukuran untuk cacat growongnya. Berhubung di sini tadi sudah ada garis, sudah saya gariskan, jadi sekarang kita tinggal lakukan pengukuran saja pada cacat growong. Untuk mengukur cacat growong ini sama dengan mengukur diameter pada bontos pangkal, yaitu kita ukur terlebih dahulu jarak terpendeknya. Kemudian jarak terpanjang pada cacat growong 20 cm. Untuk diameter terpendek pada cacat growong tadi 18 cm. Kemudian kita ukur cacat growong pada bontos ujung. Berhubung pada bontos ujung ini tidak ada cacat growong, maka sesuai aturan yang sudah ditetapkan, apabila terdapat cacat growong pada bontos pangkal, maka dianggap tembus sampai dengan bontos ujung. Baiklah, demikianlah hasil
pengukuran panjang dan diameter saya hari ini. Untuk hasil menentukan mutunya nanti akan saya jelaskan di kantor. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Lestari Jalainyasa. Saya adalah peserta salah satu calon gadis PKP dari UMRT PT Wirakarya Sakti. Baiklah, pada kesempatan pagi ini saya akan mencoba melakukan persentase daripada hasil pengukuran saya kemarin, yaitu pengukuran kayu bundar besar. Adapun prosedur sebelum saya presentasikan hasilnya, yang pertama adalah saya menentukan jenis kayu terlebih dahulu, kemudian menghitung isi sampai volume bersih, kemudian yang ketiga menentukan sortimen kayu, kemudian yang keempat saya menentukan tabel pengujian yang dipakai. Kemudian yang kelima mengidentifikasi cacat. Kemudian yang keenam adalah menentukan mutu akhir. Baiklah, yang pertama itu adalah menentukan jenis. Jadi kemarin setelah saya melakukan pengukuran di lokasi, saya identifikasi jenis kayunya, ciri kasarnya saya lihat, saya menentukan itu adalah jenis kayu mahoni. Kemudian yang kedua, saya akan menghitung isi volume sampai volume bersih. Dari hasil pengukuran kemarin itu saya dapatkan ukuran panjang kayu mahoni ini adalah 4 meter. Kemudian diameter pangkal itu diameter terpendek dari titik imajiner bontos pangkal itu adalah 35 cm. Kemudian diameter terpanjang dari titik imajiner pada bontos pangkal itu adalah 40 cm. Kemudian diameter terpendek dari titik imajiner pada bontos ujung itu 28 cm. Kemudian diameter terpanjang daripada titik imajiner bontos ujung itu adalah 30 cm. Kemudian untuk menentukan diameter pada bontos kayu mahoni ini, itu rumusnya adalah mencari hasil diameter pangkal terlebih dahulu, yaitu diameter terpendek ditambah dengan diameter terpanjang pada bontos pangkal dibagi 2 sama dengan yaitu 35 cm ditambah dengan 40 cm dibagi 2 sama dengan 37,5 cm. Selanjutnya dibulatkan menjadi 37 cm. Kemudian yang diameter ujung yaitu diameter terpendek ditambah dengan diameter terpanjang dibagi 2 sama dengan yaitu 28 ditambah dengan 30 cm dibagi 2 sama dengan 29 cm. Kemudian baru kita menghitung diameternya. Nah, untuk menghitung diameter yaitu adalah hasil dari diameter pangkal tadi ditambah dengan diameter ujung dibagi 2, yaitu 37 cm ditambah dengan 29 cm dibagi dengan 2 sama dengan 33 cm. Itulah hasil ukuran dari diameter kayu mahoni ini. Jadi di sini saya tetapkan ini sortimennya termasuk ke dalam KBB, yaitu kayu bundar besar. Kemudian yang keempat yaitu saya adalah menentukan tabel pengujian yang dipakai. Di sini saya memakai tabel pengujian D2 mengacu pada SNI 7534.1 tahun 2010. Kemudian selanjutnya di sini saya akan mengidentifikasi cacat. Nah, di saat saya melakukan pengukuran kayu mahoni ini kemarin, ada 3 cacat yang saya temui. Yang pertama itu adalah cacat bentuk, kemudian cacat badan, yang ketiga adalah cacat bontos. Nah, cacat bentuk ini saya melihat dari kesilindrisan kayu mahoni ini. Kayu mahoni ini dia kesilindrisannya dia tidak silindris. Karena dari hasil perhitungannya diameter pangkal dikurang dengan diameter ujung dibagi dengan panjang kayu dikali dengan 100%,
Maka hasil yang saya dapatkan adalah 37 cm dikurang dengan 29 cm dibagi dengan panjang kayu 400 cm. Dari meter kita inikan ke cm, yaitu 400 cm dikalikan dengan 100%, hasil yang didapat adalah 2% diameter. Untuk kesilindrisannya, kayu mahoni ini dari cacat bentuknya dia tidak silindris. Kalau dimasukkan ke dalam mutu, itu mutunya adalah mutu D. Kemudian yang kedua itu adalah cacat badan. Nah, cacat badan ini ada saya temui pecah, itu panjang 30 cm. Nah, untuk persentase cacat badan ini, pecah ini, rumusnya adalah panjang cacat dibagi dengan panjang kayu dikali dengan 100%. P sama dengan yaitu 30 cm dibagi dengan 400 cm dikali dengan 100%. Hasil yang didapatkan adalah 7,5% P. Nah, kalau dimasukkan ke dalam mutu ini adalah masuk ke dalam mutu P. Kemudian selanjutnya yang ketiga, cacat bontos. Nah, cacat bontos ini saya temui ada cacat growong. Cacat growong ini dia hanya di pangkal saja, growongnya tidak sampai ke ujung. Tapi sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, apabila terdapat cacat growong pada bontos pangkal, maka cacat dianggap tembus sampai dengan bontos ujung. Nah, cacat bontos ini rumusnya adalah cacat bontos sama dengan X1 ditambah dengan X2 dibagi 2. Diameter cacat bontosnya sama dengan CB1 dibagi 2. Nah, hasil perhitungan saya kemarin saya dapatkan CB1 sama dengan 18 cm ditambah dengan 20 cm dibagi 2 sama dengan 19 cm. Nah, cacat bontosnya, isi cacat bontosnya ini adalah CB1 dibagi 2 sama dengan 19 cm tadi dibagi dengan 2. Kemudian hasilnya adalah 9,5 cm. Ini diberatkan ke atas, dibulatkan menjadi 10 cm. Kemudian untuk cacat growong ini, menentukan cacat growong akhir yaitu rumusnya adalah GR sama dengan diameter GR, diameter growong tadi sama dengan DCB, diameter cacat bontos dibagi dengan diameter dikali 100%. Maka cacat pada growong, hasil yang saya dapatkan adalah 10 cm dibagi dengan 33 cm dikali 100% sama dengan 30,3%. Jika dimasukkan ke dalam mutu kayu mahoni ini masuk ke dalam mutu D. Kemudian panjang 100% P. Untuk mutu akhirnya adalah panjang 100% P ini masuk ke dalam mutu M. Nah, demikianlah hasil persentase saya pada pagi hari ini. Jika ada mungkin dari perhitungan rumus ataupun penyampaian saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini adalah tahap praktek belajar mempresentasikan hasil dari pengukuran di lapangan. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari.